8-1A. Water striding in level of toxicity in ambient atmosphere from sediment strata should confirm or disconfirm the audio log entry 4680. Halo Sobat Ocha Film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Ayo 2019. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan dikisahkannya curhatan pemeran utama bernama Sam, seorang ilmuwan muda yang memilih bertahan di bumi. Makanya Sam Oga pergi ke Ayo, nama lain dari misi Exodus. Awalnya tuh si Ayo merupakan pembangkit listrik yang dipasang dekat planet Jupiter. Tujuannya buat menyerap geotermal yang ada dari bumi. Gak taunya bumi tempat manusia hidup mengalami kerusakan atmosfer, akibatnya umat manusia banyak yang tewas dengan gejala yang bermacam-macam. Sehingga keinginan bertahan hidup memunculkan ide manusia menjadikan Ayo sebagai tempat tinggal. Sehingga 100 kapal udara membuat koloninya di Ayo. Meskipun orang-orang telah meninggalkan bumi, Sam percaya si planet masih ada harapan buat ditinggali makhluk hidup. 8-1A. Water striding in level of toxicity in ambient atmosphere from sediment strata should confirm or disconfirm the audio log entry 4680. Period. Atas harapannya pada bumi tercinta, si cantik Sam selalu menyempatkan diri melakukan eksplorasi, mana tahu ada tanda-tanda kehidupan di bumi tanpa oksigen. Karena oksigen alami tak lagi mendiami bumi, Sam terpaksa menghirup O2 buatan. Begitulah cara Sam bertahan di bumi. Dalam pencariannya, Sam menemukan hal mengejutkan. Di genangan air terdapat telur nyamuk. Hal itu pun membuat Sam senang, setidaknya penelitian sang ayah memiliki secercah jawaban. Setelah itu, Sam melanjut dalam penyusurannya. Tak sengaja Sam melihat info adanya pagelaran di museum seni. Sam pun bergegas menuju ke lokasi museum, tapi perhatian Sam tertuju pada bunga yang mengalami perubahan warna. Hal itu amat menakjubkan menurutnya. Sialnya, oksigen Sam memberinya sinyal, tak lama lagi si O2 mau habis. Terpaksa, Sam menghentikan kegiatannya dan memilih pulang ke rumah. Setelah membersihkan dirinya, Sam mengirim pesan kepada Elon, pacarnya yang jarak jauh yang juga merupakan ilmuwan. Di suratnya, Sam memberitahukan hasil penemuannya kalau ada serangga jenis baru. Bagi Sam hal itu sangat penting karena ada harapan bumi masih bisa dihuni lagi. Esoknya, Sam memeriksa lebah yang diternak bersama dengan almarhum ayahnya. Lalu Sam meminta maaf pada beberapa lebah yang akan dia jadikan bahan percobaan. Dari beberapa bahan praktek tersebut, tak ada satupun yang bertahan dari udara yang teracuni. Berhubung di lab tak ada O2, Sam pun harus memasang selang oksigen. Lalu Sam menerima balasan surat dari Elon yang memuji hasil temuan si cantik. From Earth until the end of the universe. Things aren't easy on the Io colony, but menurut Elon, si serangga amat menakjubkan bisa bertahan di dunia yang ekstrim. Di surat itu juga Elon menceritakan hasil penelitiannya, yakni tentang energi vulkanik Io yang dampaknya akan rasakan dalam kurun waktu sepekan lagi. Bagi Elon, kehidupan mereka di bintang sudah harusnya Sam tak lagi mengikuti ayahnya untuk tetap bertahan di bumi. Apalagi persediaan kantung oksigen di bumi bakalan habis. Makanya Elon berharap di kapal Exodus terakhir yang mendarat di bumi, Sam sekeluarga memanfaatkan kendaraan itu buat tinggal di Ayo. Tanpa Elon ketahui, Sam sendiri yang enggan meninggalkan bumi. Esoknya Sam menandai tempat-tempat yang akan dia kunjungi. Salah satu yang menarik perhatian Sam adalah museum seni. Soalnya sebelum bumi mengalami bencana, tempat itu yang hendak dia samperin. Dan setelah itu Sam pun mengambil beberapa sayuran segar yang dia tanam di rumah kaca. Kemudian Sam membawa sekeranjang sayuran ke dapur. Di situ Sam tak langsung memasak, dia fokus memandangi area di sekitar tempat tinggalnya. Usai makan malam, Sam memakai teropong bintang untuk melihat galaksi. Dari pengamatannya, Sam menemukan planet baru di sekitar koloni. Malam sebelum tidur, Sam melihat video sang ayah bersama lebah penelitiannya. Namun Sam mendapat pesan dari Elon, makanya dia meninggalkan TV menuju komputernya. Dari pesan tersebut, Sam mengetahui Elon akan melakukan ekspedisi ke dunia baru, yakni planet yang sempat Sam lihat dari teropong bintang bernama Proxima Centauri.
Karena Proxima kembaran bumi membuat planet itu mau diselidiki, mana tahu bisa dijadikan tempat huni baru untuk manusia. Tapi untuk menuju ke Proxima butuh waktu 10. Selain itu, teman-teman Elon telah mendaftar dalam program tersebut. Karena butuh insinyur dalam ekspedisi, Elon ikutan juga. Sayangnya baris terakhir pesan tak terbaca oleh Sam akibat komputernya tiba-tiba error. Setelah itu, Sam dengan perlengkapannya pergi menuju perpustakaan. Tatkala menemukan komputer, perangkat tersebut tak punya kabel. Melihat lukisan di hadapannya, Sam terfokus sejenak. Sialnya ada badai mendera bumi, dan karena mencemaskan rumahnya, Sam pun bergegas pulang. Setibanya di hunian, Sam segera memplester dinding yang terbuat dari plastik, lalu memeriksa persediaan oksigen. Usai berbenah diri, Sam melihat pesan Elon. Diketahuilah informasi yang menyatakan semua sumber energi akan dialihkan menuju ekspedisi dunia baru. Makanya, peluncuran kapal ke bumi yang terakhir kali akan dimulai dalam kurun waktu 4 hari. Menandakan jika Sam dan ayahnya tak memanfaatkan kapal buat pergi ke Io, tak ada lagi kesempatan berikutnya. Esoknya Sam kesal, lebah-lebahnya tak ada yang tersisa, rumah kacanya berantakan. Lantas Sam mengabarkan kemalangannya pada Elon. Akibat badai mendera, semua penelitian makhluk hidup hilang, tak ada yang tersisa. Di situ Sam mulai membenarkan statement Elon, Io adalah harapan hidup. Masalahnya untuk sampai ke landasan peluncuran, Sam tak tahu berapa lama oksigen cukup untuk digunakan. Dalam kesedihannya, Sam pergi ke halaman. Di situ dia mendapati panel surya tergeletak di tanah. Kemudian, Sam melihat balon udara bertengger di halaman rumahnya. Tak lama, keluarlah seorang pria bernama Misha. Tujuan kedatangannya ingin mencari Profesor Harry Walden. Lantas Sam mengaku sebagai asisten Walden. Makanya, Misha bisa menyampaikan kepada Sam apa yang hendak doi katakan pada Walden. Akan tetapi, Misha bersikukuh ia ingin bertemu Walden bukan dengan yang lainnya. Karena haus, Misha minta segelas air. Namun tatkala melihat airnya berwarna keruh, Misha ragu buat meminumnya. Tapi saat diberitahukan asal kekeruhan dari arang, Misha segera meneguknya. Lantas Sam memberitahukan air di sana harus disaring memakai arang agar layak untuk diminum. I'm here for Dr. Harry Walden. Can I have some water? I'm Dr. Walden's research assistant. It's only cloudy like that because of the charcoal. Ketika ditanya kemana pergi ayahnya, Sam tak jujur, makanya Sam berbohong kalau Walden lagi di gunung untuk meriset sesuatu. Sayangnya Sam tak tahu keberadaan pastinya Walden, jadi tak bisa mengantar Misha ke lokasi ayahnya. Kemudian Sam membuatkan makan siang untuk Misha, tak Misha sangka sayuran segar masih ditemukan di enclave. Dan lantas Sam pun mengatakan dia dan Walden melakukan beberapa percobaan. Akhirnya bisa menumbuhkan sayuran segar dan agar makin sedap makanannya, Sam pun meminta Misha menambahkan cairan madu ke dalam salad. Selagi menunggu kepulangan Walden, Misha akan menginap sementara waktu di rumah Sam. Misha kaget rumah Sam lengkap dengan teknologi. Selain itu, Misha jadi tahu bahwa Sam punya kontak di Io. Lalu perhatian Misha tertuju pada sebuah kamar, lantas Sam mengatakan ruangan itu kantor sekaligus kamar ayahnya. Di situ lagi-lagi Sam bohong, ayahnya sering bepergian selama berhari-hari. Di kesempatan itu Sam dan Misha saling berkenalan. Esok paginya, Sam pun mendatangi Misha yang tengah berjemur di sinar mentari. Lalu Sam meminta bantuan Misha memperbaiki posisi panel surya agar kebutuhan listrik tak terputus. Lantas Misha ingin dibawakan tali. Menggunakan tali tersebut, Misha mengembalikan posisi panel surya. Berhubung baru diperbaiki, matahari yang diserap panel surya hanyalah sedikit. Tapi setidaknya mencukupi kebutuhan listrik di hari itu. Kemudian, Sam dan Misha pun kembali ke dalam rumah. Di kesempatan itu, Sam bercerita tentang pujaan jarak jauhnya. Di situ Sam ingin tahu pendapat Misha mengenai long distance. Bagi Misha yang namanya cinta tak mengenal jarak dan waktu. By the way, soal cinta, Misha mengutip ucapan Pluto yang maknanya manusia memang ditakdirkan saling terhubung sama belahan jiwa. Dahulu manusia punya 4 kaki dan tangan, namun karena kebandelan mereka terhadap para dewa, manusia dihukum. Sehingga manusia dibelah menjadi 2 bagian, lelaki dan perempuan. Karena itu pula lah, manusia tak bisa hidup sendirian. Mereka terus mencari siapa yang menjadi perwujudannya. Jika merasa sinkron terhadap lawan jenisnya, menandakan itulah yang namanya tambatan hati. Artinya, si lawan jenis pernah menjadi satu bagian tubuh dan kisah itu amat menarik bagi Sam. Humans originally had two-face, and healing the state of man tore us away from our other halves. Then they defied the gods in the pursuit of the whole. Lantas Misha mengaku dia dulu hendak menjadi dosen, sayangnya bumi keburu sekarat dan mengetahui fakta itu Sam ingin menjadi murid Misha. Hal itu amat diapresiasi oleh Misha.
Setelah percaya pada Micha, Sam jujur kalau dia putrinya Walden. Sontak saja, Micha terkejut sekaligus tertawa, ternyata Walden punya anak dan istri. Lalu Sam mengajak Micha ke rumah kacanya, melihat 3 rangkaian tanaman. Micha penasaran, lantas Sam menjelaskan ketiga tumbuhan itu memiliki peran masing-masing. Batang jagung digunakan kacang panjang sebagai pejantan. Sementara labu menyebar di tanah seperti mulsa untuk menjaga kelembaban. Sebagai imbalannya, kacang panjang menyediakan kebutuhan nitrogen. Bisa dikatakan simbiosis mutualisme ada di antara labu dan kacang panjang. Kemudian perhatian Micha tertuju pada gambar yang ada di tangan Sam. Ternyata tulisan itu berisikan rumus favorit Sam tentang kehidupan. Di kesempatan itu Micha menyinggung tanda yang ada di dekat tulang rusuk Sam. Ternyata tanda itu menambah kekebalan tubuh Sam dari bumi yang atmosfernya terkontaminasi racun. Padahal kalau dibilang sakit, Sam lebih banyak mendapatkan faedahnya. Setelah itu, kedua insan pun menonton TV. Tampaklah Lucy, hewan yang berhasil ayahnya kembangkan. Lucy yang comel harus bernasib malang, dirinya tak mampu bertahan di bumi. Dari Lucy, tayangan beralih ke talk show. Tadinya Sam ingin menutup rekaman tersebut, namun Micha ingin melihatnya. Acara tersebut tepat sebelum stasiun TV ditutup karena mereka berencana menuju Io. Di situ Walden menegaskan kalau bumi masih ada harapan dipulihkan. Makanya, Walden akan terus meneliti dan berinovasi agar bumi layak huni. Jika ada yang memilih tinggal, tentunya planet bumi bakal memiliki peradaban baru. Esoknya, Micha melihat-lihat kamar lama orang tua Sam. Tampaklah foto keluarga terpampang di sana. Dari situ Micha tahu ibunya Sam bernama Juni dan tak lama Micha kepergok oleh Sam. Di situ Micha mengatakan ibunya Sam meninggal karena kesalahan Walden. Apalagi Walden demi penelitian gilanya mengorbankan istri dan anaknya. Sontak saja Sam tak terima mendengar ucapan itu. Menurut Micha, kalau saja Juni dibawa ke Io, sampai sekarang masih hidup. Mendadak Micha ragu Walden masih bernafas. Makanya Micha bergegas memeriksa kamarnya Walden. Dan terkagetlah Micha mendapati ruangan itu penuh debu dan sarang laba-laba. Dari situ Micha tahu bahwa Walden telah meninggoy dalam waktu yang sangat lama. Open the door. Teringatlah Sam ucapan almarhum ayahnya yang mengatakan bumi tak ada harapan lagi. Sebaiknya Sam memulai hidup baru di Io, dan sontak saja Sam kaget mendengar kepesimisan ayahnya. Padahal beliau gencar melakukan penelitian bahwasanya bumi masih bisa ditinggali. Ternyata ayahnya Sam sudah tahu dirinya bakalan mati sebab Walden merasakan tanda-tanda keracunan di tubuhnya. Makanya Walden ingin Sam pergi ke Io. Sontak saja Sam terkejut mendengar fakta mengenai ayahnya. Lalu dibawalah Micha ke makam kedua orang tua Sam. Di kesempatan itu, Micha mengatakan dia akan membawa Sam ke Io. Dengan balon udaranya, Micha dan kawan-kawan akan pergi menuju peluncuran landasan Io. Di situ Micha menegaskan Sam tak perlu mendebat soal keberangkatan mereka, dan mendengar ucapan Micha, untuk sejenak Sam terdiam. Lalu Sam bersedia meninggalkan Enclave untuk 1 tahun. Untuk tidak tahu kapan bisa memulai perjalanan menggunakan balon udara, Micha pun memasang peralatan tradisional. Tujuannya buat melihat arah mata angin. Lalu Sam pun menuliskan surat kepada Elon tentang rencana keberangkatannya ke Io. Di kesempatan itu, Sam membongkar isi tas Micha yang lagi berada di halaman. Dari sekian banyak barang Micha, perhatian Sam tertuju pada notes kecil. Di dalamnya, Sam menemukan foto seorang wanita. Gara-gara melihat gambaran itu, Sam yakin Micha punya tambatan hati. Walau sebelumnya, Micha mengaku dia masih single. Esoknya Micha memperhatikan panel surya. Melihat Sam berbenah, Micha menghampirinya. Di situ Micha mengatakan arah angin belum berubah, jadi perjalanan masih ditunda. Mendengar hal itu, Sam tak pesimis. Dia yakin arah angin bakalan membawa mereka meninggalkan Enclave. Lantas Sam meminta bantuan Micha mengambil rumah lebah. Tak sengaja Micha menemukan ada lebah yang masih hidup, sehingga Micha memberitahukannya kepada Sam. Makanya Sam menghentikan aksi memanen madunya. Di situ Micha takjub ada lebah yang masih bertahan di atmosfer beracun dan amukan badai. Tapi bagi Sam yang mulai meragukan bumi layak huni, merasa si lebah cuma bagian dari kebetulan sehingga tak bisa dijadikan landasan. You're never gonna believe this. The holes are big enough to let the workers and drones through, but I think it's trapped under that grate.
Setelah itu, Sam beristirahat sejenak, lalu Sam mendengar kabar dari Elon yang senang akan keputusannya pindah ke Io. Namun Sam juga mendengar berita yang teramat pahit, keberangkatan ekspedisi dunia baru dipercepat. Sehingga walaupun Sam berada di Io, mereka tak bisa bertemu. Selain itu, dalam beberapa tahun mereka nggak dapat berkomunikasi. Meskipun demikian, Elon berharap sebelum Sam pergi ke peluncuran, si cantik mau membalas pesannya. Apalagi jika Elon mampir ke planet lain, transmisi ke bumi bakal terputus. Sontak saja hati Sam remuk redam, tapi dia berusaha kuat. Tatkala waktu makan malam tiba, Micha yang memasaknya. Di situ keduanya sempat mengobrol soal rasa spaghetti yang tak pernah bisa mereka makan lagi di restoran. Usai makan, Sam membersihkan diri sementara Micha sibuk membaca buku. Namun Micha tak berkonsentrasi, ada cewek yang mandi tak jauh dari posisi dia berada. Setelah itu Micha kembali memeriksa arah angin yang tak kunjung berubah, sehingga Micha jadi emosi dan mengeluhkannya pada Sam. Namun Sam menyikapi amarah Micha dengan santuy. Berhubung Sam galau gara-gara tak lagi dapat terhubung dengan Elon, dia terbawa suasana melankolis. Akibatnya Micha yang ada di dekatnya menjadi tempat Sam menuangkan bapernya. Bahkan meskipun Micha menolak, Sam terus memaksakan kehendaknya. Alhasil, kedua insan terjebak pada fenomena romantik. It'll change. I remember that song. Setelah itu, Sam pun menemani Micha yang lagi menatap galaksi. Di situ Sam juga menjelaskan kondisi Io di galaksi yang tampak samar gara-gara cahaya terang koloni. Untuk sebentar, Sam menatap komputer lalu menyempatkan diri melihat kondisi Micha. Usai itu, Sam menatap langit sembari memikirkan tentang dia dan Elon. Menurut Sam, baik dia maupun Elon sibuk mencari dunia yang nyaman buat mereka. Dan tatkala mendengar kabar di radio yang ada di balon udara miliknya, Micha pun terbangun. Mengetahui koordinat peluncuran Exodus berubah, Micha kesal, apalagi helium yang dibutuhkan balon udara tak bakal cukup sampai ke koordinat utama. Di kesempatan itu, Micha menjelaskan kalau dia punya istri, mereka bertahan karena mempercayai omongan Walden bahwa bumi punya harapan untuk layak dihuni. Namun mereka kekurangan makanan membuat istrinya meninggal. Makanya Micha tak ingin orang yang dia kenal bakal menyusul istrinya. Itulah alasan Micha ingin Sam pergi bersamanya ke Io. Sesudah mendengar kisah itu, Sam berterima kasih. Lalu Sam mengatakan dia tahu tempat di mana helium berada. Sebelum pergi, Sam menyiarkan kalau ilmuwan Walden telah meninggoy, sehingga orang-orang yang masih di bumi bisa memutuskan buat pergi ke Io. Kemudian kedua insan melihat peta di mana terdapat lokasi yang akan mereka kunjungi. Karena Sam membahas museum seni, Micha berharap si cantik fokus mendapatkan helium. Lantas Sam menegaskan dirinya masih konsentrasi pada helium. Esok harinya, Sam and the gang memulai perjalanan mereka. Karena terhenti di tempat yang bukan tujuan, Micha pun meminta Sam jangan menunda perjalanan. Sehingga mereka melanjutkan menggoes keretanya. Dan selang beberapa waktu, sampailah mereka ke lokasi helium berada. Namun perhatian Sam tertuju akan tumbuhan yang ada di hadapannya. Tak lama Micha memanggil Sam buat membantunya memindahkan tabung helium ke becak. Berhubung sudah larut malam, kedua insan pun akhirnya memilih beristirahat. It's incredible, right? Lalu Sam dan Micha memasang tabung oksigen yang juga terdapat alarmnya. Jika O2 hampir habis, Sam dan kawan-kawan bisa menyadarinya. Dan setelah alat pernafasan aman, keduanya segera tidur. Esoknya pemasangan helium ke balon udara dilakukan. Di situ Sam pamit sebentar buat jalan-jalan. Lantas Micha memperingatkan 1 jam lagi Sam harus kembali, soalnya mereka akan berangkat menuju peluncuran. Ternyata Sam pergi ke museum seni. Selang beberapa waktu alarm berbunyi, Micha tahu oksigen milik Sam juga nyaris ludes. Makanya Micha memutuskan menyusul Sam yang belum juga kembali, padahal jam keberangkatannya sebentar lagi. Sementara Sam mengamati lukisan angsa mematuk seorang wanita, Micha yang berhasil menemukan keberadaan Sam ditanya tentang maksud lukisan. Berceritalah Micha tentang kisah Troy, di mana wanita cantik digambar adalah Helen, merupakan perempuan tergemoy di bumi. Gara-gara kecantikannya, Paris nekat membawa kabur Helena ke kerajaannya. Itulah penyebab pecahnya perang Troy. Leda, wanita yang punya hubungan sama para dewa, menjalin cinta dengan Zeus. Kala itu Zeus menyamar sebagai manusia. Hubungan Zeus dan Leda melahirkan anak dewa yang menyerang kerajaan Persia di mana Paris dan Helen berada. Dan si angsa yang dimaksud lukisan adalah Zeus. Usai mendengarkan kisah itu, Sam terhenyak. Lalu Sam memutuskan tak jadi pergi ke Io.
Tapi Micha meminta Sam mengganti tabung O2-nya dan dikala tiba di peluncuran mereka bisa berdebat. Namun Sam ngotot mau di bumi, soalnya dia melihat mimpi berulang kali di mana tak perlu lagi menggunakan oksigen. Setelah itu, Sam nekat ingin menghidupkan Manchis selagi memegang oksigen. Untungnya dihentikan oleh Micha. Setelah itu tampak Sam merenung di balon udaranya. Kemudian Sam mengatakan pandangan ayahnya tak boleh berhenti bereksplorasi. Tak perlu takut pada bumi. Bagi Sam, tempat asal muasalnya lebih indah ketimbang planet lain. Di situ Sam menggambarkan dirinya tanpa oksigen sedang berdiri di tepi pantai menikmati suasana laut. Tak lama datanglah seorang anak menemui Sam. Di situ Sam dan kawan-kawan akan menanti kepulangan manusia ke bumi dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!